Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahadis samadil ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wa iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uutsu rahmatan lil 'alamin. Amma ba'd. Fa ya 'ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pembina BKM dan juga yang sama-sama kita hormati Bapak-bapak, ibu-ibu, salam ta'zim dan hormat kami kepada hadirin semua jamaah yang hadir pada salat tarawih. Mungkin di antara ibu bapak rahimakumullah masih bertanya-tanya, siapa ya kira-kira pemuda ganteng yang berdiri di hadapan bapak-bapak, ibu-ibu? Perkenalkan, kami hanya sebagai pengganti daripada Ustadz Ahmad Suhaili. Nama kami Ahmad Husain Nasution, putra asli Mandailing Natal, Pajabuan, Sumatera Utara. Latar belakang dulunya alumni pesantren Mustofawiyah di tahun 2005-2006. Mungkin di sini ada yang setamatan dengan saya nggak tahu. Setelah itu merantau ke Jakarta 10 tahun di sana. Habis itu 5 tahun di sana Jakarta, habis itu balik lagi ke kampung 5 tahun nganggur. Setelah itu berangkat lagi ke PT Bakri Pasaman Kelentesan 10 tahun di sana, Pak. Jadi penjaga. Jadi penjaga apa itu? Yang pasti bukanlah penjaga kuburan atau penjaga satpam, tidak. Penjaga masjid. Artinya saya pernah marbot atau mereka sebut di sana itu gharim, di tukang azan selama 10 tahun, karyawan PT Bakri. Habis itu saya mengundurkan diri, berangkat ke Kota Medan di sini. Sekarang menetap di Jalan Leja Sujono, Gang Al Halim kiri. Ya, kalau ibu bapak tahu yang di sebelah perayaan Adis itulah. Kalau ibu bapak nanti lewat bisa singgah atau mampir di sana. Status alhamdulillah punya istri 3, anaknya anaknya. Baiklah ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tanpa memperpanjang mukaddimah, kita akan masuk pada judul tausiah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar talil Qur'an wa hafizil lisan wa mut'amil ji'an shaum Ramadan. Ada 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Yang pertama, talil Qur'an, orang yang gemar membaca Al-Qur'an. Yang kedua, hafizil lisan, orang yang senantiasa menjaga lidah. Yang ketiga, mut'amil ji'an, orang yang memberi makan bagi yang kelaparan atau yang disebut dengan sedekah. Yang keempat, shaum Ramadan, orang yang berpuasa pada bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin, ibadallah yang saya muliakan. Sebelum kita membahas yang 4 ini, ada baiknya kita bahas dulu apa itu syurga. Syurga adalah tertulis di dalam kitab Husunul Hamidiyah, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Itulah syurga. Siapapun orangnya, apapun latar belakangnya, sejahat apapun kelakuannya,
Kalau ditanya, "Hei, kau mau masuk neraka enggak?" Pasti dia jawab, "Tidak." Enggak akan ada itu. Apa itu neraka? Hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, neraka ini dinyalakan 3000 tahun. 1000 tahun pertama Allah nyalakan hingga warnanya jadi merah. 2000 tahun Allah nyalakan hingga warnanya jadi putih. 3000 tahun Allah nyalakan hingga warna neraka ini jadi hitam. Jadi warna neraka itu adalah hitam karena panasnya. Jadi jangan mulai ibu bapak dan dibilang ada orang hitam, itu mungkin baru keluar dari neraka. Jangan. Seandainya selubang jarum tembus, dikeluarkan, bocor ke dunia ini, dipastikan dunia ini meledak. Seandainya ada pakaian neraka diletakkan di dunia ini, dipastikan semua manusia pingsan karena mencium bau busuknya. Jangankan bau neraka, bau busuk pakaian neraka Bapak Ibu, bau ketiak saja pun kita sudah tidak tahan. Kedalaman neraka itu Ibu Bapak rahimakumullah 70 tahun perjalanan. Ini tertulis di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Pernah dahulu sahabat berjalan-jalan dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendengar suara gemuruh. Suara apa itu ya Rasul? Rasul menjawab, itu adalah suara batu yang dilemparkan dari atas neraka jahanam sana sejak 70 tahun lalu, sekarang baru mendarat. Bayangkan ibu bapak. Ma'asyiral muslimin, ibadallah, salat tarawih, pengunjung isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah neraka. An-nar hiya darul iqab ja'alahu Allahu lil kuffari wal 'usah, faman dakhalaha minal kafirin la yakhruju minha abada. Neraka adalah siksaan atau pembalasan bagi orang-orang pelaku maksiat dan orang-orang kafir. Siapa yang memasukinya, maka dari orang kafir tidak akan keluar selama-lamanya. Mudah-mudahan kita terhindar dari neraka yang dijanjikan oleh Allah bagi orang-orang pelaku maksiat dan orang-orang kafir. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah yang saya muliakan, yang pertama yang dirindukan oleh surga adalah talil Quran, yaitu orang yang gemar membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran ini tidak sama seperti membaca buku biasa atau koran, karena salah makhraj, salah arti. Contoh, nasrun, nun, sin, ro, burung elang. Nasrun, nun, sod, ro, pertolongan. Nasrun, nun, shim, ro, postingan, kiriman, uploadan. Nazrun, nun, zairo, nazar. Nazrun, nun, zoro, pandangan. Nadrun, nun, zal, ro, peringatan. Hanya beda makhraj, artinya sudah melambung kemana-mana. Ibu bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Qur'an itu polos. Tidak ada titik, tidak ada baris. Tidak ada lembaran mushaf, tidak ada lembaran suhuf. Jadi Al-Qur'an bagaimana? Hanya lisan ke lisan. Disampaikan oleh Allah melalui perantaraan malaikat Jibril alaihi salam kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyimak, dan setelah beliau simak, beliau sampaikan kepada para sahabat. Sahabat mendengarkan dan diteruskan oleh sahabat kepada tabi'in setelah sahabat, dan diteruskan oleh tabi'in kepada tabi'ut tabi'in. Jadi kapan ada titik? Dulu memang tidak ada titik, tidak ada baris. Adanya titik di tahun 65 Hijriah. Ba, ta, sa, polos, jim, ha, kha, polos. Maka banyak yang tidak paham. Maka datang ulama yang mengajarkan titik, yang bernama Abu Ubaid, Abu Aswad Ad-Du'ali rahimahullah.
Karena Al-Quran ini sudah membudaya, menyebar kemana-mana, banyak juga yang belum paham. Di tahun 200-an, datang ulama yang membuat syakal atau membuat baris yang bernama Khalil bin Ahmad Al-Farwahidi. Beliau mengajarkan kepada murid-muridnya, jika engkau lihat mulut saya itu fathah, A, maksudnya fathah itu artinya terbuka, coret di atas A. Jika engkau lihat mulut saya itu kasaro, kasaro itu artinya pecah antara bibir atas dan bawah, coret di bawah I. Jika engkau lihat mulut saya itu dum, maksudnya mencucuk, monyong ke depan, coret di depan U. Baru ada istilah, orang mulai bisa baca sebagian A, I, U, Ba, Bi, Bu, Ta. Nah, orang mulai bisa. Tapi karena Al-Quran sudah bertambah menyebar kemana-mana, ke daerah-daerah, maka belum banyak yang paham. Di tahun 250-an datang ulama terakhir yang mengajarkan ilmu tajwid bernama Abu Ubaid Qasim bin Salam rahimahullah. Di situ baru terkenal izhar, ikhfa, idgham, iqlab, wajibul gunnah, qalqalah, majalis wajib dan sebagainya. Setelah ada titik, setelah ada baris, masih banyak lagi pada saat sekarang yang belum bisa baca Al-Quran. Itu kita salahkan siapa, ibu bapak? Kita salahkan guru? Tidak. Istabti qalbak. Ibadallah kaum muslimin, sidang salat tarawih dan isya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Al-Quran ini menyebarlah ke beberapa negara, sampai ke negara Turki. Orang Turki menyebutnya Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berbeda. Sampai ke daerah Rusia, sampai ke daerah India, Allahu Akbar. Beda-beda. Sampai ke Indonesia, orang banyak Padang, ada orang Padang sini. Orang Padang menyebutnya dengan Muhammad, mereka sebut dengan Muhammad. Pedas, padeh. Jadi kalau masuk ke surah atau ke ayat kadang lucu. Lakanui, summalatui, berbeda-beda. Sampai ke daerah Mandailing Natal. Ibu bapak, ada orang Mandailing Natal sini? Ada orang Madinah sini? Ada. Di Mandailing Natal, mohon maaf, paling susah membedakan antara zal dan sai. Semua dibuat huruf S. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Isa sulsilatil ardu silsalaha. Madinah. Banyak bungan. Dari Mandailing Natal berangkat ke Tapsel, Padang Serimpuan, Baluta, Palas, Padang Bolak dan lain sebagainya. Ini mohon maaf paling susah membedakan antara jim dan zai. Semua dibuat pula huruf jim. Ijajul jilatil ardu jiljalaha. Yang paling bahaya ibu bapak kalau berdoa, Allahumma ighfir lana junubana wa junuba abaina. Alhamdulillah. Ya Allah, ampunilah junub kami dan junub-junub orang tua kami, mohon maaf karena salah makhraj, salah arti. Ibadallah kaum muslimin yang saya muliakan. Jadi di bulan Ramadan ini sangat perlu sekali tadarus. Di sini ada tadarus tiap malam. Ada Pak Bekan? Ada. Alhamdulillah. Karena di masa tadarus inilah, di masa Ramadan inilah kita memperpanjang, memperbagus murattal Al-Quran. Karena yang dulunya dia kurang mahir, 30 hari Ramadan sudah mau meninggalkan kita. Itu biasanya orang-orang yang jarang baca Al-Quran di bulan Ramadan, dia tambah mahir karena kebiasaan. Ibadallah, ibu bapak yang saya muliakan,
Mungkin kultum kita tidak begitu panjang karena waktu kurang lebih sudah masuk 15 menit. Insya Allah 3 pembahasan yang belum kita bahas, kalau kita panjang umur, Allah pertemukan kita kembali besok atau lusa, insya Allah kita akan lanjutkan. Mungkin ini saja dulu yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilapan. Usikum wa nafsi wa iyaya bittaqwallah. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.